Episode 99. Pernikahan kontrak sang CEO. Andrew meletakkan Diana di atas tempat tidur dengan bersandar pada kepala ranjang. Dia memberikan segelas madu hangat yang diberikan butler John dan membantu wanita itu untuk meminumnya. "Aku hanya ingin bahagia denganmu dan keluarga ini. Salahkah keinginanku? Kenapa selalu saja ada halangan?" ucap Diana dalam isak tangisannya. "Berhentilah menangis. Bukankah yang terpenting aku ada di sini bersamamu?" Diana memandang wajah Andrew dengan senyum sedih. Dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan Andrew yang menggenggam tangan kirinya. "Terima kasih kau selalu berada di sisiku dan tidak terpengaruh dengan ucapan mereka. Aku percaya padamu. Itu yang terpenting. Apapun yang mereka lakukan aku tidak peduli asal kau di sisiku." Kecup Andrew hangat di kening Diana. Mereka saling berpelukan hingga ibu hamil itu tertidur. Andrew masih saja memeluk Diana dalam tidurnya. Dia merasa bersalah dengan segala kejadian yang menimpa wanita ini. Akar permasalahan yang disebabkan oleh dirinya. Seandainya dia lebih tegas dari awal, mungkin semua tidak akan sejauh ini. Perasaan bersalah Andrew bukan saja dengan apa yang terjadi barusan, tetapi karena dirinya sempat meragukan kesetiaan Diana. Hari itu ketika berulang kali Rachel mengatakan dirinya mandul. Kata-kata yang sudah Rachel tanamkan sejak bertahun-tahun membuatnya kembali ragu. Belum lagi foto-foto sama seperti yang ditunjukkan oleh Eva. Pria yang sama yang datang ke mansionnya dan mengaku ayah dari bayinya. Dia tahu pria itu telah mengejar Diana selama bertahun-tahun. Wanita luar biasa yang dimilikinya ini mampu membuat pria lain bersedia mengakui bayi ini sebagai anak mereka. Sedangkan dirinya sempat meragukan. Pria bodoh. Keraguan itu sempat membakar hatinya. Ketakutan kalau Diana benar-benar berselingkuh, dan memanfaatkan dirinya seperti kata-kata Rachel. Apalagi Brian sempat menyembunyikan kenyataan kehamilan Diana. Beruntung dia memiliki sepupu, sahabat dan asisten yang mengenal dirinya luar dalam. Brian menyarankan dirinya berkonsultasi dengan Dr. Michael. Hasil tes itu membuktikan bahwa dirinya tidak mandul. Hal itu membuatnya lega sekaligus merasa bersalah kepada Diana. Apalagi kalimat tajam dari Dr. Michael. "Seberapa banyak uangmu dihabiskan wanita itu sehingga kau meragukannya, Presdir bodoh. Kalau kau masih meragukannya, kau bisa melakukan tes DNA." ucap Dr. Michael dengan sinis. Dia yang angkuh bahkan tidak mampu menyangkal perkataan Dr. Michael. "Masih beruntung Tuhan memberimu kesempatan memiliki wanita baik di sisimu, setelah panjangnya kelakuan bejat yang telah kau lakukan. Apalagi dengan anugerah bayi dalam kandungannya. Kau harusnya malu. Bukan dia yang tidak pantas untukmu, tapi kau yang tidak pantas untuknya." Kata-kata itu masih terngiang di benaknya setiap hari. Kau harus menjaga berlian itu dengan kasih sayang seumur hidupmu. Nasihat terakhir Dr. Michael sebelum Andrew keluar dari ruang prakteknya. Keyakinan itu semakin kuat dan membuat kebencian akan Rachel semakin membesar, ketika Sandra dengan jujur bercerita, kalau Rachel selama ini mengubah isi vitamin yang dia konsumsi, agar dirinya tidak bisa memiliki keturunan. Karena dengan memiliki keturunan akan membuat Andrew meninggalkan Rachel yang mandul, setelah dulu ia menggugurkan kandungannya. Apoteker yang menjual vitamin itu pun sudah mengakui dan siap bersaksi di pengadilan. Memang benar Tuhan mengirim malaikat ini untuk Andrew. Dan Andrew tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya dengan meragukan wanita ini. Andrew memeluk erat Diana dalam pelukannya. Benar, wanita itu adalah anugerah, dan bayi yang dikandungnya merupakan pengampunan dari sikap bejatnya selama ini. 2,5 tahun proses perceraian berlangsung tanpa mencapai titik temu. Andrew sudah jenuh. Ancaman akan video itu pun masih tidak membuat Rachel takut. Seakan-akan dia tidak peduli dengan kehancuran keluarganya. Pertarungan masih berlanjut hingga menguras energi dan pikiran.
Mungkin tidak akan ada habisnya hingga salah satu kehabisan darah. Sialan pria bodoh itu telah gagal. Rahel melontarkan banyak kalimat sumpah serapah dari mulutnya setelah mendapatkan laporan dari Eva. Eva saat ini sedang duduk sebagai sekutu, yang tidak dianggap menerima hembusan asap rokok dari Rahel yang kesal. Dia mengeluarkan sebatang rokok lagi dari kotak berlapis emas 18 karat. Rokok berbentuk langsing itu, mulai dia tempelkan di bibir merahnya dan dia sulut. Menghisap dalam-dalam sebelum menghembuskan asapnya ke wajah Eva lagi. Dentuman musik di rumah Meredith yang diubah layaknya ruang klub itu tidak menggoda seleranya. Pikirannya hanya tertuju dengan berbagai cara yang dapat dia lakukan untuk membuat Andrew melepaskan wanita itu. Pertarungan belum selesai sampai Rahel menjadi pemenangnya. Sejak kecil dia diajarkan untuk menjadi ambisius, tidak pernah kalah, tidak akan pernah menerima kekalahan. Apapun dan bagaimanapun caranya dia harus menang. Ayo bersenang-senang cantik, jauhkan kerisauan yang membuat wajahmu menjadi jelek. Ucap seorang pria yang masih muda. Apa kau mampu membuatku senang? Tampan. Ucap Rahel dengan dingin. Kau hanya perlu memberiku kesempatan. Pemuda itu duduk di sebelah Rahel, dan memberi sentuhan lembut di tangan Rahel. Sentuhan itu semakin berani saat Rahel membiarkannya. Eva hanya menelan ludah melihat adegan panas di hadapannya. Pemuda tampan dengan otot-otot tubuh yang sempurna. Pandangan Eva bergerilya mencari bagian. Ketika dilihatnya seorang pemuda lain tampak sedang bersantai, dia merapikan rambut memastikan di posisi sempurna, dan menghampiri pemuda itu dengan memamerkan jejeran gigi putih indahnya. Kembali di rumah Andrew, Jason berkata kepada Lia. Siapa dia, kucing liar? Kau mencelakainya. Kalau bukan karena Lia, adalah adik Diana yang memintanya untuk mengangkut pria tak dikenal dengan tubuh babak belur, Jason tentunya malas mengotori jok mobilnya dengan keringat dan darah pria yang tak dikenalnya itu. Sudah nyetir, jangan banyak bicara. Lihat jalan sana. Ucap Lia dengan ketus. Memangnya aku supirmu, hei? Ujar Jason ketus sambil mengerem, mendadak membuat suara berdecit yang keras dan membuat tubuh Lia terbentur di belakang jok Jason. Sementara Jason yang lemah hanya diam saja ketika tubuhnya terguncang. Untung saja Lia sudah memasangkan seatbelt. Aduh, kau ingin membunuhku? Gerutu Lia kesal. Mungkin saja. Jason membiarkan kendaraannya dalam posisi diam. Ada apa? Mobil mewahmu mogok? Tanya Lia polos tanpa perasaan. Dasar kucing cerewet, kau menghinaku. Dengus Jason kesal. Ayo cepatlah, ada orang sekarat di mobilmu. Desak Lia gemas. Bukan aku yang membuatnya begitu, kenapa aku yang harus repot? Sahut Jason cuek sambil merebahkan kepalanya di sandaran kursi dan melipat tangan di belakang kepala. Lia melihatnya dengan kesal. Kalau saja dia tidak butuh bantuan pria ini, akan dia maki habis-habisan lalat buah ini, bila perlu akan mengerok kulit pria ini agar semuanya merah. Tapi dia melapangkan hatinya. Dia tersenyum manis akting, dan berkata, pria ini teman kakakku. Kau tidak ingin tahu apa yang membuat dia babak belur begini. Apa yang membuat dia seperti itu? Jason memandang Lia dari kaca spion. Umpan dimakan. Sorak hati Lia. Ayo jalankan mobilmu, antar dia ke rumah sakit. Nanti aku ceritakan. Dengan suara lembut Lia berbicara, akting. Jason mulai menjalankan mobilnya dan meluncur ke rumah sakit. Kena kau. Dasar pria mosum, pakai nama kakak langsung jalan. Gerutu Lia dalam hati. Episode 100. Mobil yang dikendarai Jason tiba di UGD, sebuah rumah sakit mewah terdekat. Hanya dengan berhenti di lobi dan membuka pintu, perawat sudah datang dengan cekatan bersama dengan kursi roda dan membimbing Dylan ke dalam ruang UGD. Mereka tampak sangat ahli dan profesional. Pemeriksaan berlanjut dan seperti seorang asisten, Jason yang mengurus berkas-berkas pendaftaran Dylan juga membayar uang muka.
Setelah selesai, Jason menghampiri Lia yang menunggu hasil pemeriksaan Jason di ruang tunggu. "Aku sudah selesai mengurus pendaftaran Dylan," ucap Jason dengan bangga sambil menghempaskan tubuhnya duduk di sisi Lia. "Oh," ucap Lia singkat, tanpa menoleh dan masih memperhatikan perawat yang mengobati Dylan. Tampak banyak sekali memar di sekujur tubuhnya hingga mereka memutuskan untuk meronsen. "Heh, kucing liar ini cuma bilang oh. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Kau tidak berterima kasih padaku," sindir Jason. Lia diam beberapa saat kemudian menoleh dan memandang wajah Jason dengan heran. "Kenapa aku yang harus berterima kasih? Pria itu yang harusnya berterima kasih." Lia menunjuk pada ruangan di mana luka-luka Dylan sedang dibersihkan. "Tapi bukannya kau yang memintaku untuk membawa kalian kemari? Kau juga mengantar karena pamrih," sahut Lia tidak mau kalah. Dia benar-benar tidak ingin berterima kasih pada Jason karena masih kesal dengan sikap Jason yang mengerem mendadak. "Pamrih maksudmu? Kan kamu ingin tahu kenapa pria ini dipukuli? Jadi, kamu melakukannya karena menginginkan informasi itu kan?" ucap Lia dengan sindirian. Jason terdiam. "Sial, hanya urusan terima kasih saja bisa panjang dan membuatku kesal. Dasar kau kucing liar," dengusnya kesal. "Lalat buah," balas Lia tak mau kalah. "Kucing liar," balas Jason. "Pria mosum." Jengkel dengan olokan Lia yang terakhir, Jason dengan gemas segera duduk merapat ke Lia dan melingkarkan tangannya di leher gadis itu. "Hei, apa-apaan ini? Pria mosum," suara Lia setengah meninggi, sambil berusaha melepaskan tangan Jason dari lehernya. Bukannya lepas, Jason malah mengaitkan tangan satunya juga sehingga mengunci bagian bahu ke atas Lia. "Kau bilang aku pria mosum, jadi aku tidak akan tanggung-tanggung lagi," bisik Jason mengancam di telinga Lia. "Ih, apaan sih? Lepaskan gak?" tanya Lia dengan nada mengancam. "Tidak sebelum kau menarik kata-katamu," ucap Jason santai. "Lepasin tidak?" Lia bertanya lagi dengan nada mengancam kali ini. "Minta maaf dulu," ucap Jason dengan santai. "Yakin tidak mau ngelepasin?" Lia bertanya dengan nada sedikit tinggi. "Memohonlah," ucap Jason dengan terkekeh penuh percaya diri. "Kau yang akan memohon padaku," ucap Lia dengan seringai licik di wajah yang sayangnya tidak terlihat oleh Jason. Dengan sekali gerakan dari Lia saja mampu membuat Jason memekik tertahan. Teriakan Jason membuat para perawat menoleh. Awalnya mereka tertegun sebelum akhirnya menahan senyum sambil bergosip. "Kucing liar, lepaskan," bentak Jason sambil meringis. Lia ternyata menggigit pergelangan Jason cukup keras tanpa mau melepaskan. Dengan kekuatan Jason, dia bisa saja menghentakkan gadis itu sehingga dia terlempar. Tapi tetap saja Jason memilih untuk mengancamnya. "Aku cium kau jika tidak melepaskannya." Ancaman berhasil, seketika Lia melepaskan gigitannya sambil menyeringai. Tampak sedikit darah Jason tertinggal di bibirnya. "Dasar kau kucing liar. Belajar tata krama pada kakakmu," ucap Jason dengan kesal karena jejak gigi Lia yang menancap dalam di tangannya. Dengan kesal Jason meminta seorang perawat untuk mengobatinya. "Dia yang bayar," ucap Jason ketus. "Utang dulu," sahut Lia cuek. Jason menyeringai. Dia melihat Lia yang hanya mengenakan kaos crop, kebesaran dan celana pendek serta slipper rumah. Rencana jahat sudah hinggap di otaknya. "Kekasih Anda tuan, dia lucu sekali," tanya seorang perawat wanita setengah baya. "Mana mau aku dengan kucing liar seperti dia," ucap Jason dengan sinis. "Kau pikir aku berselera denganmu, pria sum?" Lia melengos dan mendekati ruang di mana Dylan dirawat. Lia melihat perawat sudah mengobati Dylan dan memberikan infus. Ketika perawat itu keluar, Lia masuk ke dalam. Jason memerintahkan perawat untuk bergeser, sehingga dia dapat mendengarkan pembicaraan mereka. "Kak Dylan,
bagaimana keadaanmu? Tanya Lia prihatin. Terima kasih sudah membawaku kemari, ucap Dylan lirih. Lia mengangguk. Kenapa kau berbuat seperti itu kepada kakakku? Dylan tersenyum tipis sambil menahan sakit. Bayi yang dia kandung adalah anakku. Dylan masih bersikeras mengatakan hal tersebut. Berhentilah berbohong, ucap Lia dengan kesal. Aku tidak berbohong. Lia menghela nafas sebelum akhirnya mengatakan. Kau menghina kakakku dengan mengatakan hal tersebut. Kau menjatuhkan martabat kakakku, bentak Lia dengan kesal. Meskipun tindakan kakakku salah, tapi dia tidak sengaja melakukannya dari awal dan dia tidak pernah menjadi wanita pengkhianat. Sambung Lia panjang lebar hendak membuka pikiran Dylan. Aku mencintai dan menghormati kakakmu. Kalau kau mencintai kakakku, kau tidak akan mengatakan kebohongan. Kau akan berjuang melindungi dirinya. Aku memang melindunginya, sahut Dylan lirih. Melindunginya dengan kebohongan. Diana lebih aman bersamaku daripada dengan Tuan Andrew, ucapnya tegas. Kenapa kau bersikeras memaksakan hal itu? Kakakku mencintai Brother Andrew, tapi cintanya itu salah. Jadi caramu mencintai kakakku benar? Tanya Lia dengan suara yang sedikit meninggi. Aku harus melakukannya. Jika tidak hidup kakakmu akan semakin berbahaya, desah Dylan lirih. Maksudmu? Lia mengernyitkan keningnya heranem. Bujuk kakakmu untuk pergi denganku. Kita akan meninggalkan negara ini jauh dari Andrew dan Rachel. Aku akan menjaga dia seumur hidupku. Dylan memandang Lia dengan mata memohon. Kau mengenal Rachel? Tanya Lia dengan heran. Dylan terdiam. Mulutnya tertutup rapat. Kau pernah bertemu Rachel? Apa dia mengancam kakakku? Desak Lia. Katakan. Jangan diam saja. Meskipun kau membawa kakakku pergi, kau pikir masalah akan selesai? Kau pikir Brother Andrew akan melepaskan kalian begitu saja? Asalkan Andrew percaya bayi itu anakku. Kau bodoh. Itu berarti kakakku mengkhianati Brother Andrew. Kau pikir kau bisa menyelamatkan dia? Ayo jangan jadi pria bodoh Kak Dylan. Katakan apa Rachel mengancam akan membunuh kakakku? Tanya Lia dengan jengkel. Setelah sekian lama Dylan mengangguk. Lia menghela nafas. Kemudian berdiri. Kau sudah di sini. Jaga dirimu baik-baik dan jangan pernah menemui kakakku lagi. Menghilanglah dari kehidupannya. Lia pergi meninggalkan Dylan yang terpaku sendiri. Dylan hanya bisa diam dengan segala pertanyaan yang berganyut di hatinya. Salahkan apa yang dia lakukan untuk melindungi Diana? Bagaimana bisa Lia mengatakan kalau aku sudah menghina Diana? Setelah keluar dia mendapati lengan Jason sudah terbalut rapi. Ayo Jason kita pulang. Ajak Lia dan berjalan mendahului Jason menuju mobil pria itu. Jason memencet remote mobil untuk membuka kunci. Lia masuk duduk di depan di samping Jason. Gadis itu tetap diam saja hanyut dalam pikirannya. Dan tidak memperhatikan Jason yang sedang mengendarai mobil. Mobil Jason melaju menembus jalanan. Pria itu bahkan tahu diri dengan tidak banyak bertanya terlebih lagi mengganggu Lia. Dia membiarkan gadis itu hanyut dengan pikirannya.